Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Tumbal Tali Perawan. Wow, ini udah masuk part 6 teman-teman ya, mendekati part pamungkas nih, udah part 6. Dan terima kasih kepada Netra Kala ya atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, ini wajib pakai banget nih ngunjungi karya karyanya Netra Kala karena di sana keren-keren banget kisahnya teman-teman ya. Di-follow juga untuk akun Twitter dari Netra Kala juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry juga bisa klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Wanita memakan ari-ari bayi. Tumbal Tali Perawan part 6. Di dalam gubuk di tengah hutan, di mana Siti dipasung, mereka semua masih syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Srek! Spontan, Adit dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju ke belakang gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Adit menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong ningrum mas. Tersentak, Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. Siapa itu? Ucap Pak Dirman, namun sepertinya Adit sudah mengetahui siapa pemilik suara itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningrum kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Terloncat, Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan suara petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. Dari mana ini, Pak? Ucap Arif sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman terdiam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan. Bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. Dari kakekmu, ucapnya singkat. Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini, ujar Arif. Maksudmu apa? Tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu, ucap Arif. Wedone wes siap, jogone wes dicepak. Ucapan itu terus saja Siti ucapkan, mengatakan kalimat itu dan terus menembak. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeret kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa berjalan, dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya di bawah Pak Dirman, batin Adit. Belum juga pikiran itu Adit utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti itu tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi berdebam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Adit juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Adit pikir adalah bibirnya. Astagfirullah, teriak Adit yang langsung memeluk tangan Pak Dirman.
tidak menolak pelukan Adit, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Adit dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Adit lihat. Arif tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan, ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong, namun kini Adit melihat dengan jelas wajah dari wanita itu terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan, baunya benar-benar membuat hidung Adit terasa mati rasa. Mulai bentaknya saat melihat Adit. Siti, ada apa Siti? Ucap Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Bukannya menjawab pertanyaan dari Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya, Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. Ayo, ucap yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari dalam gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Arif, beneran kita ikutin wanita itu? Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Adit lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbalnya, ucap Arif tak kalah lirihnya. Adit terkesiap, ya benar juga. Siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Cukup lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan kiri. Mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau, diam, mematung memandangi rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rif? Kalau sampai ada warga yang melihat, habis kita, ucap Adit panik sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya, sedangkan Pak Dirman juga sama dengan Adit sesekali. Dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk berjongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuatnya tarikan Adit, ia sampai terjengkang ke belakang. Diam, ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Adit melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Sedangkan Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang tak milik siapa. Adit pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu, batin Adit. Siti mulai bergerak sejenak, menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. Mulai bentak ya, dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan memintanya untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti, ada orang lain di sana, ucap Arif. Tapi kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah seperti ini, maka dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman, ucap Arif. Adit hanya mengangguk-angguk menyetujui ucapan dari temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju ke rumah Nyai Harjo.
Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. "Dari mana kau mempelajari semua itu, Rif?" tanya Adit sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif. "Mempelajari apa?" tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah tahu kalau Adit menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. "Yaitu tadi yang kamu lakukan waktu di gubuk," jawab Adit yang langsung bergidik mengingat sosok yang ada di belakang Siti. "Oh, tiba-tiba aja. Aku nggak tahu. Keturunan mungkin," ucap Arif dengan mengangkat baunya. Tapi Adit yakin kalau temannya itu tidak sepenuhnya jujur. "Kenapa memangnya?" tanya Arif yang mulai menghidupkan rokok. "Ya, gak masalah. Cuma ingin tahu aja. Kadang aku ngerasa kau bisa membaca pikiranku. Itu aja sih," jawab Adit yang juga mengikuti teladan temannya itu membakar sebatang rokok. "Pikiran itu bukanlah buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara. Bisa dengan mudah menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan," jelas Arif. Adit hanya melongo mendengarkan ucapan temannya itu. "Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rif?" ucap Adit kebingungan. "Sudah, lupakan saja. Aku jelaskan juga kau tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi," tukas Arif tajam. Ya, inilah salah satu hal yang Adit suka dari Arif. Dia tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. "Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif," tanya Adit. "Ya, tidak sama sepertimu semenjak kecil. Memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah," jelas Arif. Ya, pantas saja Adit tidak pernah melihat Arif sebelumnya. "Jadi, kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar kan?" ucap Adit memastikan. "Tapi kita juga harus berhati-hati. Karena dalang dari semua ini, sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga, justru Siti lah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas, dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin," ujar Arif. "Sekarang, yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya," lanjut Arif. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum, mereka berdua sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalaman, Adit dan Arif berdiskusi seru, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi, meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Di pagi harinya, mereka dibangunkan oleh Bude Ija yang meminta bergabung untuk sarapan. "Begadang ya kalian?" tanya Pade yang melihat kuap kantuk yang sering Adit tampilkan. "Biasa Pade, gak bisa tidur kalau Arif memolor cepat," jawab Adit. Pade mengangguk-anggukan kepalanya dan kembali berkata, "Kamu sudah tidak diganggu lagi sama Ningrum kan?" tanya Padenya. "Enggak Pade. Terus gimana dengan mayat perempuan itu Pade?" tanya Adit penasaran. "Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga saja pelakunya segera tertangkap," ujar Pade ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Adit mengerti. Ia kemudian tersenyum dan kembali melahap sarapannya, walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala dipanci milik budenya. Setelah sarapan, Pade berpamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang.
Pada awalnya, Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini, Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini, ucap Arif saat mereka tengah duduk di teras rumah Neharjo. Aku masih nggak habis pikir bagaimana cara si dalang itu menghamili wanita-wanita itu ya. Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Tanya Adit. Tidak mendengarkan ucapan Arif, sejenak ada jeda, mereka berdua sama-sama diam. Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru, kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua itu akan jauh lebih mudah, ucap Arif yang memandang jauh ke arah jalan desa. Kita ajak Pak Dirman kalau gitu. Sekalian kita pastikan kondisinya, tegas Adit, sedangkan Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini, mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Adit juga berinisiatif untuk mengecek belakang rumah dengan jalan memutar, tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Sepertinya Pak Dirman sedang bergerif, ucap Adit yang baru saja sampai di sebelah Arif. Kita langsung aja ke gubuk. Perasaanku gak enak dari tadi, kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja Adit mengikuti langkah Arif. Rif, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto, Rif? Tanya Adit saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti, kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit memperhatikan raut wajahnya, menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Adit juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. Aku juga berpikir demikian. Tapi akan ada banyak risiko jika sampai banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita lah yang menjadi dalang dari semua ini, ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Ya, benar kata Arif, selain Pade dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kadeslah dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Kan gak mungkin kita nanya kepada nenekku atau orang lain. Satu-satunya orang yang dengan mudah memberi informasi ya Pak Prianto, ucap Adit mencoba menjabarkan pemikirannya. Arif mengangguk-anggukan kepalanya. Benar juga ya, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, ucap Arif yang kembali berdiri. Adit tersenyum, ia mengikuti Arif melanjutkan perjalanan untuk menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu waktu 30 menit lebih mereka berjalan dari kejauhan. Kini mereka sudah bisa melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuatnya tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. Kenapa? Tanya Adit penasaran. Arif tidak menjawab, dia terus saja melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandangan temannya itu. Jauh di depan mereka ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. Loh, itu bukan Pak Dirman, Rif, ucap Adit yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. Ya, aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk sembunyi, ujar Arif. Setelah dirasa aman, mereka pun buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintu. Sial, umpat Arif saat berada di depan pintu. Ada apa? Ucap Adit kebingungan. Hah, kita tidak menutup pintu ini semalam.
Semoga saja orang itu tidak curiga, ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung, otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke arah sudut ruangan. Ada perasaan shock dan juga keheranan bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci. Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dialah yang membawa kunci pasungan itu. Sekali lagi, Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. "Siapa kowe?" Mas Dirman yang ngendi. Terdengar suara parau dari wanita itu. Sontak Adit menoleh. Dia terkejut. Ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti," ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong, Mas Dirman yang ngendi?" Sekali lagi Siti bertanya. Adit heran. Keadaan Siti ini benar-benar berbeda dengan semalam yang dia lihat. "Rif," ucap Adit mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu. Tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti mengacuhkan pertanyaan Adit. "Pergi. Selamatkan diri kalian. Selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab," ucap Siti histeris. Orang siapa maksudmu?" sambar Arif. Namun sekali lagi tiba-tiba saja raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Waduh, wes siap. Joko wes dijepake. Perempuannya sudah siap. Berjaganya sudah disiapkan." Adit yang mendengar itu langsung merinding. Seketika Arif beranjak. Dia tidak mengucapkan apa-apa dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa sih, Rif?" tanya Adit penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman," ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Adit mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Ayo coba kita cek lewat belakang," ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga suasana terlihat sepi. Terlebih lagi rumah Pak Dirman yang agak jauh daripada rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada para tetangga sekitar. Rif, apa yang kamu lakukan, Rif?" ucap Adit saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Adit. "Yakin kita akan masuk, Rif?" ujar Adit yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman memang sedang pergi keluar dan melihat mereka berdua mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka dihajar warga desa. Pak Dirman," panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran dengan kenekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Adit tetap menunggu di luar. Dia takut kalau ada warga yang melihat mereka. Bro, Adit mendengar dengan jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkahi dapur dan menuju ke ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. "Rif, kamu kenapa, Rif?" ucap Adit yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya itu. Tidak ada jawaban, hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak Adit memalingkan pandangannya. Mata Adit membulat sempurna, ingin mengucap istighfar, namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkram lengan Arif dengan erat. Ya, Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar, Arif langsung menarik Adit. "Ayo,
Adit yang masih gemetaran, merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. Dit, ayo. Sekali lagi Arif menarik lengan Adit. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana Adit pun tidak tahu. Rif, Pak Dirman, Rif, ucap Adit lirih. Adit menyentakkan tangan Arif. Rif, Pak Dirman, Rif, kenapa kita pergi, Rif? Bentak Adit. Arif tidak peduli. Dia kembali menarik Adit menjauhi rumah Pak Dirman. Rif, teriak Adit. Goblok. Kalau mau masuk penjara ya udah, sana balik, ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun, Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar jika ada bahaya yang sedang mengintai mereka, Adit pun berlari menyusul temannya. Kini mereka berdua sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh, hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Barulah pada pukul 2 siang, mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Salam Pak Prianto. Waalaikumsalam, jawab Arif dan Adit bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. Tumben, Dit, ada apa? Tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak De, ucap Arif. Ada masalah? Tanya Pak Prianto yang kini sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Adit ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Adit menciut. Rif, kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. Ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono, ucap Arif langsung menatap mata padenya. Pak Prianto terdiam. Kita bicarakan di belakang. Pade ganti baju dulu, ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Adit yang hanya tamu hanya mengekor mengikuti Arif untuk menuju teras belakang rumah. Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui, tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini saat dimana Adit selalu mendapatkan teror secara terus-menerus dari sosok Ningrum. Tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya, sejenak Arif memandang Adit. Dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan dari Arif hanya mengangguk. Malam itu kami juga membutuhkan Pak Marwanto dan istrinya. Mereka, ucap Arif. Mereka kenapa, Arif? Dorong Pak Prianto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan, dan setelah itu bersenggama, ucap Arif yang masih saja terus menatap adenya. Bagi Adit itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut nyalinya dengan sorot tajam dari Pak Prianto. Brengsek, umpat Pak Prianto kaget. Lalu apalagi yang terjadi? Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman yang menceritakan tentang Asi serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam pergi bertemu dengan Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti. Jadi Siti masih hidup, ucap Pak Prianto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Adit tahu pasti pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti, bagaimana ia menemukan pusaka yang ditinggalkan oleh kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba saja terlepas. Kalau memang benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu,
Kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman, ujar Pak Prianto dengan sekali tarikan nafas. Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak bekerja sama. Bayangan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja mengkelantung di depan matanya. Sejenak Arif terdiam. Pak Dirman, Pak Dirman sudah mati, ucapnya datar. Mendengar jawaban dari Arif, Pak Prianto terdiam kebingungan. Wah, apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Prianto. Kembali di sini, Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti serta permintaan Siti yang cukup aneh. Karena tersadar jika ada sesuatu yang aneh, buru-burulah Arif pergi berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di dalam kamarnya. Ucap Arif yang kini Adit juga melihat matanya sedikit memerah. Goblok kamu Rif, bentak Pak Prianto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Adit hanya tertunduk. Ia tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meskipun matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Ucap Pak Prianto setelah sekian lama terdiam. Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui, ucap Arif yang kini mulai membakar sebatang rokok. Kan sudah ku beritahu untuk tidak sembrono dalam bertindak dan jangan mencoba menyelesaikan semua itu sendiri. Tapi sepertinya omongan pademu ini memang tidak pernah kamu dengarkan, geram Pak Prianto. Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pade bisa bantu, bantu. Kalau memang tidak, akan ku cari sendiri jalan keluarnya, kata Arif yang membuat bola mata Adit membulat. Ya, bocah ini memang sudah gila. Batin Adit shock. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah aku tenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini, kalian berdua, dan jangan kemana-mana. Adit, bilang sama Pademu kalau kau ingin menginap di rumahku, ucap Pak Prianto yang langsung pergi meninggalkan ruangan, sedangkan Arif hanya tersenyum kecut. Rif, apa yang akan dilakukan Pak Prianto, Rif? Tanya Adit takut-takut. Arif menoleh kepada Adit, dahinya mengerut. Kenapa ada suaramu takut-takut seperti itu? Ucap Arif terkekeh. Adit melongo. Wah, keluargamu benar-benar mengerikan, Rif, ucap Adit kagum. Ya, kalau menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kan kepala desa, dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu saja di sini dan menunggu kabar selanjutnya, ucap Arif. Mengerti, Adit segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Cukup lama mereka menunggu. Tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, ya Rif? Tanya Adit memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua terjadi pada aku. Pernikahanku gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui. Arif memandang Adit cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku, kata Arif. Adit menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. Ya, setidaknya kalau kamu mati duluan, bisa nggak kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku, ujar Arif polos. Bangsat kamu, Rif, umpat Adit sejenak. Mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore,
Kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa oleh Pak Prianto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Prianto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari, ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Prianto gusar. Adit dan Arif tidak menjawab. Kini, warga desa akan semakin heboh dan juga panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka berduanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang, kata Pak Prianto dengan hela nafas panjang. Adit yang mendengar itu benar-benar shock. Apanya yang hilang? Tanya Adit dengan suara nyaring. Si pembunuh dengan sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Prianto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan padaku rumah warga yang kalian temui semalam dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Prianto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif terdiam seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini tengah bersiap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Prianto. Bagi mendapat komando, tanpa menjawab pernyataan dari Pak Prianto, Adit dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Prianto membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif pun berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak sejauh ini, Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini, Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan ataupun suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian siap-siap, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu itu, tiba-tiba saja ada angin yang berembus dengan kencang. Hawa di sekitaran mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari gerbangkan, Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang tapi waspada. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Mana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Prianto menatap Arif tajam. Hanya ada satu kemungkinan.
Dia sedang berada di desa, jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru untuk kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut aut-autan berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirik. "Siti," ucap Pak Prianto, suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. "Tunggu Pade, ada sesuatu yang aneh," kata Arif. Benar, pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi saat ini tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. "Apa yang sedang dipeganginya, Rif?" tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bawah Rif. "Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang pada kita," ujarnya. "Maksudmu Siti kesurupan?" tanya Pak Prianto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. "Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk." Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berembus dengan kencang, bahkan pohon-pohon yang ada di sekitaran mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka sangat pelan dan terus saja mengucapkan sesuatu yang sama. "Wadone wes siap, Jokone wes dicepak, perempuannya sudah siap, perjaganya sudah disiapkan." Siti terlihat berhenti. Jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetaran. Jelas sekali, sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukanlah seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari, menerjang. Mereka semua kaget, bahkan Pak Prianto sampai berteriak karena tidak menyangka jika Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rif?" ucap Adit gemetar terengah-engah menjauhi sosok Siti yang terus saja menembak. "Sialan kalian. Kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan dia, coba lihat apa yang dia bawa," ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. "Gila, ini benar-benar gila. Sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita bawa warga desa." Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis bercampur bau busuk yang menusuk. "Ya, ari-ari bayi," ucap Arif datar. "Tidak ada gunanya lagi kita di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan," ucap Pak Prianto, namun perkataannya terputus. Srek. Dek, jantung Adit langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada sosok Ningrum. Srek. Sekali lagi suara itu terdengar jelas, berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu, ya, Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarik yang masih melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan, mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Astagfirullah, ucap Pak Prianto yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Adit dan Pak Prianto terfokus kepada Ningrum, sedangkan Arif masih terus saja memandangi Siti yang ada di depannya. "Papa, apa yang harus kita lakukan, Pak?" ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan," kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terdengar bergetar. "Rif, panggil Pak Prianto," yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu adalah tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke arah belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit." "Astagfirullah," teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif.
Adit, teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. Goblok, umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Bu Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif, tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. Pade, kejar Adit sekarang, jangan sampai dia sendirian, ucap Arif terengah-engah. Tapi Rif, tanya Pak Prianto ragu, dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. Cepat Pade, bentak Arif. Mau tidak mau, Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul Adit. Adit terengah-engah, dia benar-benar ketakutan. Jantungnya serasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. Sial, di mana ini? Di mana ini? Ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Prianto. Srek, Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. Sial, 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 ucap Adit merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah. Tanpa adanya penerangan, dia terus saja mencoba menyebarkan semak-semak yang ada di depannya. Adit, Adit. Sayup-sayup Adit mendengar seseorang yang sedang meneriakkan namanya. Sedikit merasa lega. Baru saja dia ingin membalas suara itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit dan semua menjadi gelap. Selesai. Wow, luar biasa nih, makin mencekam aja teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah salah satu kisah terserem ya bagi saya, karena banyak banget adegan-adegan horor di sini yang benar-benar mencekam kalau menurut saya dari sepanjang 6 part ini ya. Menurut saya sih yang paling mencekam pas dia pengen makan tuh, ngaduk panci kan, ada sup di panci, pas diaduk ada kepala di situ, kepala cewek. Ya ampun, itu serem banget. Dan di part ke-6 ini benar-benar horor ya, karena bagaimana sosok Pak Dirman itu ditemukan sudah meninggal dalam, mohon maaf nih ya, alat vitalnya yang udah kepotong. Aduh, ini apalagi sih sebenarnya, bagaimana sih dan siapakah dalang dari semua ini? Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena besok adalah part ke-7, itu adalah part pamungkas yang mana semuanya akan terkuak. Waduh, terkuak ya, misterinya akan terkuak. Siapa sebenarnya dalang dan apa motivasi dari orang yang melakukan ini semua. Dan sekali lagi terima kasih ya kepada Netra Kala atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ila di channel Lilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.